Di balik obat yang menyelamatkan nyawa, ada sisi lain yang jarang dibicarakan, yaitu pencemaran lingkungan dari industri farmasi. Air limbah produksi yang tidak diolah sempurna, emisi bahan kimia ke udara, dan lumpur beracun bisa merusak sungai, tanah, dan makhluk hidup di sekitarnya. Lalu, bagaimana sebenarnya industri farmasi bisa mencemari lingkungan dan apa dampaknya bagi kita? Harap disimak videonya ya. Industri farmasi yang memproduksi obat-obatan penyelamat nyawa justru menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan terbesar. Setiap hari, pabrik farmasi menghasilkan ribuan liter air limbah dari proses sintesis bahan aktif obat, formulasi tablet atau kapsul, dan pembersihan peralatan. Air limbah ini mengandung zat-zat berbahaya seperti pelarut organik, reagen kimia, bahan yang belum bereaksi sempurna, serta sisa antibiotik, hormon, dan logam berat. Sayangnya, tidak semua pabrik memiliki instalasi pengolahan air limbah atau yang biasa disebut sebagai IPAL yang memadai. Sehingga zat-zat toksik ini lolos langsung ke sungai, danau, atau laut. Selain air limbah, industri farmasi juga menghasilkan limbah padat seperti lumpur IPAL beracun, filter kotor, dan kemasan bahan kimia yang sering dibuang tanpa pengolahan khusus. Hasilnya, sungai berubah warna, baunya menjadi menyengat, dan ekosistem perairan rusak permanen. Salah satu penyebab utama pencemaran dari industri farmasi yang terus terjadi adalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sering diabaikan demi penghematan biaya. Banyak pabrik yang menggunakan IPAL sederhana yang hanya mampu menyaring partikel kasar, tapi gagal menghilangkan zat aktif obat, pelarut organik, atau logam berat dalam konsentrasi rendah. Mekanisme pencemarannya dimulai saat air limbah produksi yang penuh antibiotik sisa sintesis, hormon dari obat kontrasepsi, dan pelarut seperti metanol dibuang sembarangan. Nah, zat-zat ini larut sempurna di air, lalu diserap oleh plankton dan ikan, memicu bioakumulasi di rantai makanan. Antibiotik dalam dosis rendah justru melatih bakteri liar menjadi resisten, sementara pelarut organik mengurangi oksigen terlarut dan membunuh biota air. Tambahan lagi, emisi dari pembakaran limbah atau proses pengeringan menghasilkan partikel halus dan gas VOC yang menyebar ke udara, lalu jatuh kembali sebagai hujan asam ke tanah dan sungai. Lumpur IPAL yang dibuang ke tempat pembuangan air tanpa stabilisasi pun meresap ke air tanah, menciptakan kontaminasi jangka panjang. Pencemaran dari industri farmasi meninggalkan luka dalam pada lingkungan dan kesehatan. Di sungai dan danau dekat pabrik, kadar oksigen turun drastis karena pelarut organik mengonsumsi oksigen saat terurai, menyebabkan zona mati di mana ikan, udang, dan plankton mati massal. Keanekaragaman hayati air menurun hingga 50-70% di area tercemar, dengan sedimen sungai menjadi gudang zat toksik yang menumpuk selama bertahun-tahun. Pada tanah, lumpur IPAL beracun meresap ke air tanah, mencemari sumur masyarakat sekitar, dan mematikan mikroba tanah yang penting untuk pertanian. Bioakumulasi zat aktif obat seperti hormon dan antibiotik naik di rantai makanan. Plankton menyerap, kemudian plankton dimakan oleh ikan, burung, lalu manusia memakannya. Sehingga zat ini masuk ke tubuh kita dalam konsentrasi lebih tinggi. Untuk kesehatan manusia, paparan kronis melalui air minum atau makanan tercemar memicu iritasi kulit, gangguan pernapasan dari partikel udara, hingga risiko kanker dan gangguan hormon jangka panjang.
Yang paling mengkhawatirkan adalah antibiotik dari limbah industri melatih bakteri liar menjadi superbug resisten, membuat infeksi sederhana sulit diobati dan meningkatkan angka kematian global. Masyarakat sekitar pabrik sering melaporkan peningkatan kasus penyakit ginjal, hati, dan masalah reproduksi. Selanjutnya yaitu beberapa contoh kasus pencemaran industri farmasi yang terjadi di Indonesia. Pada Oktober 2021, terdapat peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menemukan bahwa di Teluk Jakarta terkandung parasetamol dengan konsentrasi tinggi, melebihi batas normal. Dan tidak hanya di Jakarta, limbah farmasi juga ditemukan di tempat lain di Indonesia. Sebuah studi pada tahun 2013 ditemukan 107 senyawa yang disebut sebagai emerging pollutants atau pencemar baru di Segara Anakan Pantai Selatan Jawa. 107 polutan yang paling dominan adalah asam dimekrotik, hemokromon, valeryl salisilat, dan asam talik mono 2 etilheksil ester. Fenomena pencemaran parasetamol maupun senyawa lain ini disebut dengan organik xenobiotik. Xenobiotik adalah bahan kimia yang asing bagi suatu organisme. Dapat juga diartikan sebagai segala senyawa apapun yang tidak terjadi dalam jalur metabolisme normal sistem biologis. Xenobiotik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu bahan kimia anorganik dan organik. Ahli toksikologi memperkirakan bahwa organik xenobiotik bertanggung jawab atas sekitar 80 hingga 90% toksisitas akibat bahan kimia pada populasi manusia. Untungnya, industri farmasi bisa mengurangi pencemaran dengan solusi teknologi dan praktik berkelanjutan. Pertama, tingkatkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dengan teknologi advance seperti Advanced Oxidation Process atau bisa disebut sebagai AOPS, menggunakan ozon atau UV untuk memecah zat aktif obat yang sulit terurai. Perbaiki tempat pengolahan air kotor atau IPAL. Pakai alat canggih seperti sinar UV dan ozon yang bisa membakar zat beracun dari obat. Plus, filter super halus agar air bersih sebelum dibuang ke sungai. Untuk yang kedua, ubah cara buat obat jadi lebih ramah alam. Seperti mengganti bahan kimia berbahaya dengan yang alami seperti air atau tanaman. Bisa juga dengan hemat bahan supaya sampah lebih sedikit dan daur ulang pelarut kimia sampai 9 dari 10 botol bisa dipakai lagi. Sampah padat seperti lumpur kotor dibakar panas atau dimakan bakteri baik agar hilang tanpa jejak. Lalu yang ketiga, buat aturan internal seperti dapat sertifikat lingkungan, cek air limbah setiap hari, dan ajari karyawan pisahkan sampah berbahaya. Dengan begini, pabrik hemat uang jangka panjang dan sungai jernih lagi. Beberapa pabrik sudah menerapkan Extended Producer Responsibility, di mana mereka bertanggung jawab penuh atas siklus limbah hingga akhir hayatnya. Dengan investasi ini, pencemaran bisa ditekan hingga 80-95%, sekaligus hemat biaya untuk jangka panjang. Akhir kata, obat memang menyembuhkan, tetapi cara pembuatannya tidak boleh membuat bumi sakit. Industri farmasi yang peduli lingkungan adalah kunci masa depan yang sehat bagi manusia dan juga bagi planet ini. Industri farmasi bisa membuat obat yang menyembuhkan tanpa menyakiti bumi dengan IPAL canggih, cara buat obat ramah lingkungan, dan aturan yang ketat. Sungai kita bisa kembali jernih dan ikan bisa hidup bebas lagi. Sekian video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.